Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haji Muhammad Jainuddin SI, Kepala Desa Golong. Desa Golong merupakan pemekaran dari Desa Presak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang mekar sekitar tahun 2011. Yang mana sebelumnya Desa Golong ini merupakan rencana akan menama Desa Bangun Panti. Itu kepanjangan dari Bangkat Puni, Golong, Kebonyo, Peninjauan, dan Tibu Piling. Pak Bupati saat itu kenapa tidak namanya Desa Golong? Karena Golong sudah dikenal baik secara nasional maupun internasional. Karena Golong salah satu yang mempunyai 8 golf, satu-satunya itu JIC Rinjani Country Club Gold Coast Hotel and Resort yang kebetulan ada di wilayah Desa Golong. Untuk diketahui bahwa Desa Golong merupakan desa yang memiliki dusun, ada 5 dusun, yaitu ada Dusun Kebonyo, ada Dusun Bangkat Punik, ada Dusun Golong, Dusun Peninjauan, dan Dusun Tibu Piling, yang memiliki sampai saat ini adalah dengan jumlah penduduk sekitar 6.600 jiwa, dan juga dengan jumlah kakak sekitar 2.300-an kakak. Sedangkan perintah desa tentu kita juga bagaimana manajemen pengelolaan di desa, khususnya dengan kita mempunyai SDM atau perangkat desa yang rata-rata kita di Desa Golong khususnya memiliki pendidikan S1 atau sarjana strata 1. Kemudian untuk pembangunan tentu sarana prasarana tentu dari segala segi, yaitu sarana prasarana terus jalan, jembatan, kemudian sarana di tingkat lingkungan, ada jalan lingkungan, dan termasuk jalan alhamdulillah semua rata-rata sudah di hotmix, yang kemudian jalan lingkungan sudah rata-rata sudah dirabat maupun di paving block. Ada potensi desa kita banyak sekali, ada pengusaha tape singkong, ada ceroncong es, ada ingke, ada cobek batu, dan banyak lagi. Sehingga itu yang kita upayakan bagaimana memberikan support atau motivasi pelatihan, kemudian juga permodalan. Itu yang kita lakukan. Karena di dalam dana desa itu di bagian pembinaan dan pemberdayaan boleh dilakukan. Untuk kesehatan kita lakukan kemarin di COVID-19, tentu kita banyak hal kita lakukan, sosialisasi, memberikan disinfektan ke semua sarana prasarana maupun umum maupun di rumah-rumah masyarakat penduduk. Alhamdulillah waktu COVID kita tidak ada yang sampai terpapar dan tidak sampai meninggal. Terkait di mana anak-anak kita untuk menghindari adanya stunting, dari 1000 hari pertama kehidupan kita sudah selesai. Bagaimana memberikan makanan yang sehat, yang bergizi mulai hamil sampai umur 2 tahun. Termasuk juga kita di posyandu, kita memberikan sosialisasi bagaimana maksimal datang ke posyandu. Kita berikan pemberian makanan tambahan berupa telur, kemudian juga bubur kacang hijau, terus makanan-makanan yang sifatnya bergizi itu kita berikan di setiap ada posyandu. Jadi untuk di bidang pendidikan kita memberikan bantuan untuk adik-adik asiswa yang berprestasi, yaitu dari dana desa untuk pembinaan. Jadi mereka yang kurang mampu tapi punya prestasi kita berikan beasiswa. Nama saya Ahmad Sukri, SADM, sebagai Sekretaris Desa Golong. Desa Golong merupakan dataran tinggi yang mana secara geografis letaknya di dataran tinggi. Jadi Desa Golong merupakan salah satu daerah yang subur dengan tanaman-tanaman atau varietas. Desa Golong juga banyak menoreh prestasi, di antara lain Lomba Desa tahun 2015, juara 3 tingkat kabupaten, kemudian Lomba Hatinya PKK, Lomba Perpus Seru juara 3 kabupaten, sekaligus juga Perpus Seru Award, menjadi perpustakaan Desa Golong sebagai perpustakaan terbaik, kemudian Lomba Karang Taruna masuk 10 besar di tingkat nasional. Pada waktu itu juga salah satu anggota Karang Taruna diundang ke kementerian dan mendapatkan pelatihan di Bogor selama 11 hari atas prestasi yang diraih oleh Karang Taruna. Kemudian Lomba Kampung Sehat dapat juara juga, kemudian Lomba Administrasi PKK juara 2 tingkat kabupaten, dan Lomba Masjid Teladan yaitu Nurul Hijri juara 1 tingkat kabupaten.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanusi, masyarakat Desa Golong. Di Golong ini ada tradisi kita yang banyak. Ya, budaya kita seperti begawi. Begawi itu ada dua, ada begawi mati, ada begawi hirup. Kemudian begawi mati itu, ya, yang dipegawi itu adalah orang-orang yang sudah meninggal, rohnya karena syukuran. Yang begawi hirup, yang nyongkolan, ya. Kemudian ada maulid, itu acara keagamaan, tetapi biasa maulid itu ditempelkan dengan acara murisan atau nyunatan. Ada istilah nyongkolan, cara nyongkolan, secara rame-rame. Kedua, pengantin laki dan perempuan ini berjamu ke rumah mertua perempuan dengan istilah nyongkolan, tetapi itu diiring, diarak secara rame-rame, bahkan menggunakan kesenian. Selama ini dalam kerukunan hidup umat beragama di Sembolong sangat terjaga, sangat dipelihara. Ketika hari raya Idul Fitri itu yang menjaga keamanan itu dari pecalang. 5 masjid di Desa Golong ini, pecalang itu ada di sana untuk menjaga ketertiban. Kemudian ketika malam takbiran, pecalangnya yang menjaga keamanan jalan lalu lintas itu ramai pecalang. Masyarakatnya takbir keliling, dan itu sampai sekarang terjaga. Itu kerukunan yang sangat dipelihara, menjadi contoh dan ikon kerukunan di Golong ini sudah tradisi dari dulu, dan itu ditingkatkan, dijaga dan dipelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iwan Fitriani. Saya adalah salah satu warga Golong, Desa Golong, Kecamatan Alembada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Walaupun desa ini termasuk desa yang relatif baru, tapi memiliki beberapa kemajuan dari segi lembaga pendidikan dan pendidikan keagamaan atau kegiatan keagamaan lainnya. Di Desa Golong ini sudah ada lembaga pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah sampai Madrasah Aliyah. Selain itu ada juga pondok pesantren yang cukup terkenal di Desa Golong, yaitu Pondok Pesantren Al-Kamal dan Pondok Pesantren Muhammadiyah yang ada di Desa Golong. Selain kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal tersebut, di Desa Golong juga terdapat beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan seperti membaca zikir, membaca yasin, bahkan ada kegiatan yang disebut dengan Lailatul Ijtima. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memperkuat ikatan masyarakat secara sosial sekaligus meningkatkan spiritualitas masyarakat. Nah, jadi semoga ke depan kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut itu bukan hanya bertambah secara kuantitas, tapi juga bertambah secara kualitas, sehingga masyarakat Golong pada umumnya bisa menjadi masyarakat yang religius, masyarakat yang toleran, dan bisa menjadi desa teladan bukan hanya di Lombok Barat tapi juga Nusa Tenggara Barat dan nasional.